STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufiknya sehingga sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habuha. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habuha. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak-rangkak darinya. Maka dari ini senantiasa kami ingatkan di awal kajian agar saudara-saudara kami yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit di rumah sakit ini dan keluarga pasien agar senantiasa menjaga salat, agar senantiasa menjaga salat, sebuah ibadah yang paling menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, dan sakit sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, baridul maut, adalah akhul maut. Sakit itu adalah saudara kematian. Ya, walaupun tentu banyak orang yang sehat lebih duluan mati daripada orang yang sakit. Artinya sakit itu mengingatkan seorang kepada kematian. Maka semestinya orang semakin sakit semakin banyak ibadahnya kepada Allah. Hal ini kami ingatkan. Terkadang kita melihat sebagian pasien itu memang sama sekali tidak salat. Sebagiannya tidak salat karena mengira kalau sakit boleh enggak salat. Sebagiannya memang sudah terbiasa sebelumnya tidak salat. Ya, salat adalah ibadah, tidak ada kondisi seorang muslim boleh meninggalnya kecuali dia haid atau nifas. Hanya itu saja. Selain yang haid atau nifas tidak boleh meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan salat tepat pada waktunya dan beliau sedang bertempur di medan perang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, kata Allah. Jika kalian berada di medan tempur dalam kondisi yang menakutkan, maka salatlah kalian dalam keadaan berlari dan dalam keadaan bertunggangan. Tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Tidak mampu berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, famustalqiyan, dia salat dalam keadaan tidur terlentang. Dan kalau dia tidak mampu salat kecuali dengan isyarat, maka tetap dia melakukan salat dengan isyarat. Ya, ketika berdiri dia ingat ini berdiri, maka yang dia bacakan bacaan ketika berdiri. Karena sebagian pasien terkadang berminggu-minggu di rumah sakit enggak salat. Ya, dan keluarganya tidak mengingatkan. Bahkan sebagian keluarga pasien lebih sungguh-sungguh memperhatikan jadwal masuk dokter, jadwal minum obat, jadwal ganti infus daripada jadwal salat. Padahal para ulama Islam di antaranya 4 mazhab sepakat bahwa salat, dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa zina, dosa membunuh, dosa makan riba, dosa homo. Sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali homoseksual, daripada sekali berzina, sekali berjudi, sekali ngisap sabu, sekali membunuh. Itu dosa salat. Baik tagai-tagai tertinggalkan salat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim saja, yang mana Allah telah memberitakan kepada beliau bahwa anak keturunan beliau itu adalah para nabi dan para rasul. Beliau masih berdoa, waj'alni Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku
dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Padahal kayak Nabi Rasulullah tentang masih berdoa demikian. Masih berdoa demikian. Ini selalu kami ingatkan di awal kajian kami melalui pengeras suara ini agar saudara-saudara kami yang sedang dilanda sakit, yang semoga Allah memberikan kepada mereka kesembuhan yang segera lagi sempurna, serta menjadikan mereka orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa melakukan sholat. Sekalipun dia pasang kateter. Ya, walaupun dia memakai kateter, ya, kotoran darinya keluar 24 jam, dia tetap salat sesuai dengan kondisinya. Tidak mampu berwudu maka bertayamum, tidak mampu bertayamum maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum dengan niat. Itu diistilahkan oleh para ulama dengan salatu faqidut tahurain, salat orang yang tidak mungkin bertayamum, tidak mungkin berwudu dan tidak mungkin bertayamum. Tidak ada istilah qadha di dalam Islam. Sebagian orang diberikan bisikan oleh syaitan, ini kan lagi sakit, nanti kalau udah sembuh kita qadha kembali salat yang kita tinggalkan selama sakit. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia mati sebelum mengqadhanya? Satu. Kedua, di zaman Nabi banyak juga orang sakit, bukan zaman kita aja yang ada sakit. Tetapi Nabi tidak membenarkan mereka mengqadha. Bahkan Nabi sedang salat, sedang sakit parah menjelang wafatnya, belum dipapahkan oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk dimasukkan ke masjid melaksanakan salat. Nah, demikian juga para sahabatnya yang lainnya. Mereka sedang sakit, salat, tidak mampu berdiri, duduk, enggak mampu duduk berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Tidak mampu berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, maka tidur terlantang. Tidak mampu berwudu maka bertayamum. Tidak mampu bertayamum dan berwudu maka salat faqidut tahurain, tanpa wudu dan tanpa tayamum. Nah, salat jangan ditinggalkan. Nabi menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan non-muslim adalah salat, yang meninggalkan salat dia kufur. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-hadithur rabi' sifatu ahlil jannah. Hadis yang keempat. Di dalam hadis ini, dari hadis ini beliau menarik judul sifat ahlil jannah, sifat penduduk syurga. Dalam kitab beliau ini Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, pelita dan penyejuk hati orang-orang yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ata a'rabiyyun النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terkait biografi Abu Hurairah sudah berulang kali kita sebutkan, ya. Insyaallah masih insyaallah masih teringat bagi kita semua insyaallah. Beliau masuk Islam kapan? Kapan Abu Hurairah masuk Islam? 10 Hijriah. Nabi kan meninggal. Kan kabar berarti. Sebelum Hijriah. Sebelum hijrah, berarti 10 tahun sebelum Nabi meninggal. 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Di perang apa? Khaybar. Beliau berjumpa dengan Nabi hanya 3 tahun. Beliau asal dari mana? Dari Yaman. Nah, ini salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Yaman. Dari Arab itu asal usul Arab dari 2, Qahtan dan Adnan. Qahtan, Adnan. Ini 2 anak Nabi Ismail. Ismail punya anak namanya Qahtan, Adnan. Seluruh Arab yang asli Arab itu asal usulnya dari Qahtan atau Adnan. Hanya saja Qahtan tinggalnya di Yaman dan sekitarnya. Adnan tinggalnya Mekah, Madinah, Tihamah. Nah, Nabi kita dari Adnan sampai ke Adnan. Nasab Nabi kita bin Ismail. Jelas ya? Jadi Yaman adalah sepupu Mekah Madinah. Nah, mereka dari usul yang sama. Nah, Abu Hurairah 3 tahun berjumpa dengan Nabi SAW,
Tapi beliau mau menjadi sahabat, bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat Islam. Apabila kita membuka seluruh kitab-kitab hadis, maka akan kita dapatkan kebanyakan hadis tadi tersebut datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, para ulama sebutkan, setelah beliau masuk ke dalam Islam, maka beliau tidak bekerja kecuali fokus untuk menuntut ilmu agama, mengkhususkan dirinya untuk belajar dan mengejar sahabat-sahabat yang lebih senior daripada beliau masuk Islam. Beliau tagih hadis-hadis Nabi yang telah mereka dengar sebelum Abu Hurairah belum bertemu dengan Nabi SAW. Saking fokusnya beliau menuntut ilmu selama 3 tahun tersebut, terkadang beliau mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang luar biasa. Beliau juga pernah jatuh antara mimbar Nabi SAW dengan kamarnya Aisyah karena lapar, sehingga ada orang yang menginjak leher beliau, mengira beliau kesurupan jin, ingin diruqyah. Kata Abu Hurairah, saya bukan sedang kesurupan, tapi saya sedang kelaparan. Nah, ya. Dan beliau tinggal di masjid bersama Ahlus Suffah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, khusus Abu Hurairah, beliau dapat doa khusus dari Nabi untuk dikuatkan hafalan Al-Quran dan hadisnya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, setelah didoakan oleh Nabi agar Allah menguatkan hafalan hadis beliau, maka kata beliau, "Fama nasitu ba'da dzalika syai'a." Semenjak itu aku tidak pernah lagi lupa hadis. Ya, doa salah satu sebab hafalan kita dikuatkan. Jangan pernah kita remehkan doa. Yang ketiga, beliau itu begadang di malam hari khusus menghafal hadis. Jadi beliau telat tidurnya, begadang. Seperti kebanyakan anak muda sekarang, Masya Allah, mereka kayak Abu Hurairah juga dari sisi begadangnya. Hanya saya begadangnya untuk nonton MotoGP. Abu Hurairah begadang untuk menghafal hadis. Ya, bahkan naudzubillah ada nongkrong sunnah lagi sebagian orang. Ya, sampai jam 10, jam 11, hampir tiap malam demikian. Nah, ini hal yang tidak baik. Ya, Abu Hurairah nongkrong, begadang, tapi untuk menghafal hadis jemaah. Sehingga beliau dinasihati oleh Nabi untuk salat malam sebelum tidur. Khusus beliau dan Abu Dzar dapat nasihat khusus dari Nabi, kalian salat malam sebelum tidur. Jangan sepertiga akhir malam, karena khawatir nantinya tidak bangun. Sebab yang berikutnya, karena Abu Hurairah punya murid khusus, beliau fokus mengkaderisasi, ya, mencetak kader, sehingga walaupun beliau meninggal, riwayat beliau tidak meninggal seperti 4 mazhab. Kenapa mazhab mereka lebih tersebar? Padahal di masa mereka masih ada ulama yang lebih berilmu daripada mereka. Ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, ini lebih berilmu daripada Imam Syafi'i. Laits bin Sa'ad lebih berilmu daripada Imam Malik. Nah, kata para ulama, kenapa 4 mazhab ini lebih tersebar mazhabnya? Karena mereka punya murid banyak. Ya, dan murid-murid mereka menyebar ke seluruh dunia. Ketika mereka pulang, maka mereka menyebutkan riwayat-riwayat ilmu yang telah mereka dengar dari guru mereka tersebut. Sehingga ilmu dan pendapat mereka itu tersebar ke seluruh dunia dan terjaga. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Bukan berarti beliau lebih berilmu daripada Abu Bakar, lebih berilmu daripada Khulafa ar-Rasyidun. Tidak, Khulafa ar-Rasyidun lebih berilmu daripada Abu Hurairah. Ya, hafalan mereka lebih banyak. Hanya saja di masa Abu Bakar, karena para sahabat rata-rata masyarakatnya adalah para sahabat Nabi, maka belum dibutuhkan periwayatan hadis. Ya. Sebab yang lainnya karena mereka tersibukkan dengan sesuatu yang lebih wajib bagi mereka, yaitu mengurus negara sebagai pemimpin negara. Nah, beliau menyebutkan bahwa ada Arab Badui, Arabi, artinya Arab Badui. Arab Badui itu adalah Arab yang mereka tidak memiliki tempat yang menetap, yang tetap, berpindah-pindah dari satu padang pasir ke padang pasir lainnya. Itu arti Arabi. Nah, mereka berpindah-pindah dari tempat ke tempat lainnya. Rumahnya rumah bongkar pasang. Rumahnya rumah bongkar pasang. Ada rumah bongkar pasang. Jadi mereka pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Itu Arab Badui, jauh dari perkotaan, dari masyarakat kota. Dan sampai sekarang masih ada Arab Badui.
Dan mereka dikenal dengan tabiat yang kaku, yang keras. Bahasa kita Malay kurang. Tidak punya sifat malunya kurang. Dan sampai sekarang masih ada. Dan Nabi SAW sangat memaklumi tabiat mereka, tidak mencela mereka atas tabiat mereka itu. Di dalam hadis yang panjang dari sahabat Safwan bin Asal, Nabi SAW suatu hari dipanggil oleh Arab Badui. Ya Muhammad, wahai Muhammad, dengan suara yang sangat keras. Para sahabat langsung mengira tahu ini Badui ini. Karena kalau bukan Badui pasti manggilnya ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Ya, dengan suara yang sangat keras. Maka kata sahabat Safwan bin Asal, fanadahu binahwin min sauti haum. Maka Nabi pun menjawab dengan suara yang keras seperti suara Arab Badui itu. Haum, patlung. Haum itu artinya, nah ini saya. Ini menunjukkan keluhuran akhlak Nabi kita. Beliau bergaul dengan orang Badui tidak seperti dengan orang kota. Ya, ini hikmah namanya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada gaya bicara dengan orang pinggir laut berbeda dengan berbicara dengan orang kota. Ya, orang kampung dengan orang kota. Orang berpendidikan rendah dengan orang yang berpendidikan tinggi. Nah, berbicara di depan santri berbeda dengan bahasa ketika kita berbicara di depan mahasiswa. Taib, ini akhlak Nabi kita SAW. Bahkan ketika beliau pulang dari perang, harta rampasan perang belum saja dibagi-bagikan. Ada Arab Badui menarik tali onta Nabi sampai-sampai Nabi hampir jatuh, dan pernah juga menarik ridanya Nabi, selendang Nabi sampai membekas lehernya. Ada sahabat ada yang ingin memukul Nabi, tahan. Jangan, Nabi hanya tertawa. Maka Arab Badui ini bilang, ya Rasulullah, berikan saya jatah saya dari harta rampasan perang. Maka Nabi pun menyatakan, tenang, sebentar lagi akan dibagi-bagikan. Nabi tidak pernah memarahi Arab Badui. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, jaa Arabiyyun fa'atbala fi ta'ifatil masjid. Ketika Nabi SAW dan beberapa sahabatnya berada di masjid, tiba-tiba datang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi, kencing di salah satu pojok masjid. Kiba orang-orang. Nah, orang tiba-tiba tamang masjid, doi ya masjid. Kiban? Di luar. Mari kita lihat bagaimana Nabi menyikapi orang yang kencing dalam masjid. Ya. Masuk masjid, mojok, nyiram lagi. Ya. Maka para sahabat semua menghardiknya dengan suara yang sangat keras. Fanahahum Nabi SAW. Nabi SAW melarang mereka. Jangan kalian hardik dia. Biarkan dia kencing sampai selesai. Ini hikmah dari Nabi. Karena kalau kencing sedang keluar langsung ditegur, dimarahin, dia akan lari. Akhirnya kencingnya lebih akan menyebar. Bukan hanya pada satu tempat, satu. Kedua, kata para ulama, ini akan membahayakan kesehatan dia tatkala dia memaksa dirinya untuk memutuskan air kencing yang sedang keluar. Lihat bagaimana hikmahnya Nabi. Setelah selesai dia kencing sampai habis, dipanggil oleh Nabi. Ini rumah Allah, bukan untuk kencing. Ini rumah Allah untuk ibadah, baca Al-Quran, bukan untuk nyemprot kencing. Kata Nabi SAW. Maka setelah dia mendengar nasihat Nabi dengan lemah lembut, dia berdoa kepada Allah. Allahumma irhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Doa dia. Doanya aja salah. Doanya bermasalah secara akidah. Ya Allah, rahmatilah aku saja dan Muhammad saja. Jangan engkau rahmati selain kami berdoa. Doa Arab Badui. Kata Nabi SAW, laqad dhayyaqta ma kana wasi'an. Wahai Arab Badui, kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Itu rahmat Allah itu luas. Jangankan kita, orang kafir aja dapat rahmat Allah. Apalagi sahabatku yang lainnya. Dia berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Jangan engkau rahmati selain kami berdua. Karena selain Nabi tadi telah menegur dia, menghardik dia. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita keluhuran akhlak Nabi kita. Dan bedanya sikap antara orang yang berilmu dengan orang yang belum berilmu. Di sini beda sikap Nabi dengan para sahabatnya. Dan hendaknya dimaklumi ya, jika ada orang-orang yang mungkin sikapnya kurang tepat dikarenakan baru ngaji dan semisal, jangan disalahkan kajiannya. Ya, sebagaimana apabila ada oknum suatu instansi berbuat kesalahan, jangan kita
jelek-jelekkan instansinya atau institusinya karena itu perbuatan oknum. Demikian juga orang yang baru belajar. Dan inilah terkadang hal yang tidak baik di medan dakwah. Terkadang sebagian orang ingin merusak segmen atau image suatu dakwah dengan dia tunjukkan kepada salah satu atau perilaku salah satu dari jamaah pengajian. Pada orang yang belajar itu bukan malaikat. Bukan malaikat. Kita anak Adam yang semua kita sedang memperbaiki diri. Kita bukan malaikat. Ya, jangankan di zaman kita, di zaman sahabat aja ada yang jatuh ke zina, ya kan? Ada yang jatuh ke mencuri, ya, dan seterusnya. Nah, ini Arab Badui. Jadi kalau ada orang sifat seperti itu berarti itu Badui itu ya. Dan antum jangan jadi Badui karena antum tinggal di kota. Karena ada sebagian ya orang itu bakal belajar agama tapi akhlaknya kayak Badui. Ustaznya dipanggil sejarah ratusan meter. Ini arah santri Badui ini namanya, ya. Jangan jadi santri Badui, jadilah santri kota, ya. Dan Badui itu sampai hari ini masih ada. Ketika kami di Yaman terkadang mereka turun pondok, karena pondok kita kan di tengah-tengah padang pasir. Turun ngambil air, orang lain ngantri. Apa ceregen orang lain, ngantri udah panjang, datang dia diset, ambil ceregen, orang diam aja, udah tahu Badui. Terus ngambil sendal kita. Kita udah nunggu nih sendal kita di kaki dia, dan dia tahu bahwa dia pakai sendal kita, dia biasa aja seperti nggak buat kesalahan. Badui. Hanya saja kalimat Badui sekarang ini diberikan oleh orang-orang Arab, Saudi dan Madinah, mereka yang punya tempat menetap tapi di pedalaman sekali. Ini kalimat Badui sekarang. Tapi kalau kalimat Badui zaman dahulu mereka memang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-Arab, nah, Arab Badui. Dan Arab Badui di masa Nabi bahasa Arab mereka bahasa Arab murni. Ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i untuk mengambil sastra Arab beliau masuk ke lingkungan Arab Badui. Sabar beliau dengan tingkah laku orang Badui demi mencari sastra mereka. Sastra Arab tertinggi dari Arab Badui. Adapun Arab Badui sekarang ya, jangankan bahasa Arab yang betul sholat pun nggak paham. Ya, bahasa mereka nggak paham. Kita nggak paham. Syekh Hajar ada nggak paham bahasa Arabnya, nggak paham seperti orang yang berkumur-kumur. Arab Badui sekarang. Jangankan kita yang non Arab, teman-teman Arab aja nggak paham bahasa Arab orang Badui. Nah, Arab Badui ini datang kepada Nabi SAW berkata kepada Nabi, "Dullani ala amalin, idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amalan yang apabila aku melakukannya maka aku akan masuk ke dalam syurga. Walaupun Badui semangat menuntut ilmu agama kan? Dia Badui tapi tahu adab ilmu yang dikatakan oleh Imam Malik. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan menunggu datang. Padahal dia Arab Badui, dia datang. Jangan sampai Arab Badui ini lebih bagus adabnya daripada kita. Jangan sampai Arab Badui, bukan yang ini, kalau ini udah pasti Arab Badui, sahabat Nabi kalau udah bertemu dengan Nabi tetap dia dinamakan sahabat Nabi. Namun secara umum orang Badui, Arab Badui lebih kaku. Yang sampai kita yang tinggal di kota malah kurang paham etika ilmu agama. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amalan yang apabila aku melakukannya maka aku akan masuk surga. Ini cita-cita yang sangat tinggi dari Arab Badui ini. Dia menanyakan tentang surga. Surga adalah tempat yang paling mulia. Ada tempat yang paling mulia adalah impian setiap hamba. Yang mana di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil, ala inna sin'atallahi al-ghaliyah, ala inna sin'atallahi hiya al-jannah." Barang siapa yang takut dia akan lari, barang siapa yang lari dia akan cepat sampai tujuannya. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu amatlah mahal, dan ketahuilah perniagaan Allah yang amat mahal itu adalah syurganya. Nah, maka Nabi SAW pun menjawab, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaknya engkau menyembah Allah Jalla wa Ala saja dan tidak melakukan dosa syirik kepadanya. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syirik adalah i'ta'u syai'in min khasa'isillah li ghairillah. Memberikan salah satu kekhususan Allah untuk selain Allah. Baik berupa akidah, dia meyakini selain Allah itu mengetahui perkara gaib, yang mana perkara gaib itu adalah salah satu
kekhususan Allah atau mampu mendatangkan sesuatu yang itu hanyalah Allah yang mampu mendatangkannya, atau memberikan kekhususan selain Allah dari kekhususan Allah berupa ibadah, memalingkan salat, memalingkan nazar untuk selain Allah, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk sawah, ya, agar tidak diganggu oleh jin, agar enggak datang penyakitnya dan seterusnya. Kemudian dalam bab asma wa sifat, ia meyakini nama atau sifat Allah menyerupai dengan nama-nama atau sifat makhluk. I'ta'u syai'in min khasaisillah li ghairillah, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah untuk selain Allah, itulah yang namanya syirik. Naam. Dan syirik terbagi menjadi dua. Naam. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah memalingkan salah satu ibadah untuk selain Allah Jalla wa Ala. Di samping dia beribadah kepada Allah dan dia dapat mengekalkan pelakunya dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya. Nah, Allah berfirman di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang syirik besar ini. Bahkan semua ayat tentang syirik besar, tentang syirik dalam Al-Quran itu semuanya adalah syirik besar. Itu semuanya adalah syirik besar. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dalam surat Al-Maidah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan syurga untuknya dan tempat neraka adalah tempatnya, serta tidak ada penolong bagi para pelaku kezaliman, yaitu kesyirikan. Innasyirka la dzulmun adzim. Bahaya yang berikutnya dari dosa syirik besar, dia dapat menghapuskan seluruh ibadah yang pernah dilakukan oleh seseorang seumur hidupnya. Apabila dia punya umur 80 tahun, selama 80 tahun dia selalu beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi sebelum meninggalnya dia membawa satu dosa syirik besar, berdoa kepada orang yang telah mati, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah, menyembelih untuk laut. Batal Islamnya, kekal dalam neraka selama-lamanya, dan seluruh ibadahnya menjadi hangus. Allah yang menerangkan demikian di dalam firman-Nya dari surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, jika engkau membuat dosa syirik, melakukan dosa syirik, maka seluruh ibadahmu akan hangus dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat. Ini bahayanya dosa syirik. Ya, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa syirik. Nabi memberitakan bahwa ada orang yang masuk ke dalam neraka Allah dikarenakan seekor lalat, tatkala dia meremehkan dosa syirik. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Tariq bin Syihab dari Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada dua orang yang ingin melewati sebuah perkampungan. Di kampung tersebut ada sebuah berhala yang diagungkan selain Allah, yang disembah selain Allah. Mereka tidak membolehkan satupun manusia, satupun orang melewat dari kampung mereka tersebut kecuali orang itu telah menyembelih seekor hewan untuk berhala mereka tersebut. Maka salah satunya pun datang. Mereka pun berkata kepadanya, kamu tidak boleh lewat kecuali kamu telah menyembelih sesuatu untuk berhala kami. Maka orang yang pertama ini menyatakan, laisa indi syai', saya enggak punya hewan untuk saya sembelih untuk berhala kalian. Maka mereka menjawab, qarrib walau dzubaban, ya udah sembelih saja walaupun seekor lalat. Maka dia pun menyembelih seekor lalat untuk selain Allah tersebut. Para ulama yang mensyarah hadis ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, dia menyembelihnya di hatinya ada sifat meremehkan dosa syirik. Karena kalau dia melakukannya karena terpaksa, dibunuh kalau tidak melakukannya, maka itu tidak mengapa karena terpaksa. Dia meremehkan dosa syirik tersebut. Dia pun menyembelihnya, maka dia pun dibiarkan lewat oleh masyarakat setempat. Falahun nar. Maka kata Nabi SAW, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian datang orang kedua. Mereka pun menahannya. Kamu tidak boleh lewat dari kampung kami, melewati kampung kami, kecuali engkau telah menyembelih seekor hewan untuk berhala kami. Maka dia menjawab, aku tidak pernah dan tidak akan pernah
menyembelih sesuatu untuk selain Allah walau dzubaban, walaupun hanya dengan seekor lalat, tidak akan saya lakukan. Maka mereka pun memotong lehernya, mereka pun menyembelihnya, dia mati dan dia pun masuk surga, kata Nabi SAW. Di antara pelajaran dari hadis ini, dari sekian pelajaran yang banyak, adalah bahayanya meremehkan dosa syirik jamaah. Dosa syirik. Ini beberapa mara bahaya atau akibat buruk dari kesyirikan. Membatalkan Islam, membuat pelakunya kekal dalam neraka Allah, ya, menghapuskan ibadahnya seumur hidup. Na'udzubillah min dzalik. Seluruh salat 5 waktunya, hajinya, umrahnya, puasanya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya hilang, hangus menjadi debu yang berterbangan dikarenakan satu dosa syirik besar, pernah menyembelih untuk selain Allah dan mati belum bertaubat, pernah meminta kepada orang yang telah mati, ya, menyembelih untuk laut, ya, dan seterusnya dari syirik-syirik besar. Adapun syirik kecil definisinya adalah segala sesuatu yang menjerumuskan atau menjadi sarana dia jatuh ke dosa besar, syirik besar. Seluruh perbuatan yang menghantarkan dia ke syirik besar itu adalah syirik kecil. Contohnya apa? Riya. Riya syirik kecil, ingin dipuji dan disanjungi ketika beribadah. Dia beribadah kepada Allah, salatnya untuk Allah, tetapi juga ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Nah, ini bisa menjadi sarana ke syirik besar. Apa itu? Lama kelamaan dia jatuh ke syirik besar. Itu salat untuk selain Allah, sebagaimana itu riyanya orang-orang munafik, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka dikatakan syirik kecil. Tatayyur, syirik kecil, beranggapan sial dengan waktu atau tempat tertentu. Ya. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia akan menjadi sebab seorang jatuh ke syirik besar, yaitu meyakini tempat dan waktu itu bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan. Nah, ini syirik besar, rububiyah. Kalau dia sekadar meyakini sebagai sebab, maka syirik kecil. Seperti bersumpah dengan selain nama Allah juga. Man halafa bi ghairillah faqad asyara. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Ini terkadang kita melihat dari sebagian orang. Bersumpah buat contoh orang lain aja. Hai, kumu sumpah ngenan ya. Ngenan nabi kumu sumpah. Syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyara. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik, tapi syirik kecil. Kalau dia sekedar meyakini ini sebagai sebab tanpa meyakini bahwa selain nama Allah tersebut, ya, seperti Allah Jalla wa Ala, dia mengagungkannya sebagaimana mengagungkannya Allah, itu bisa jadi jatuh syirik besar. Tapi kalau selama dia hanya menggunakan selain nama Allah tanpa meyakini bahwa selain nama Allah tersebut memiliki kekuatan, ya, pengetahuan sebagaimananya Allah, ya, dan berhak diberikan ibadah kepadanya, maka ini bisa jatuh ke syirik besar. Nah, dia juga wasilah kepada syirik besar, itu kaidahnya, ya. Setiap perkara yang menjadi sebab atau wasilah kepada syirik besar, dia adalah syirik kecil. Dan kecil-kecilnya syirik tetap syirik, tetap masuk dalam keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekecil-kecil dosa syirik, ya, seperti riya, dia lebih besar daripada dosa zina. Dia lebih besar dari dosa membunuh, ya, membantai orang, ya, judi, merampok, homo, dari seluruh dosa. Ya, karena seluruh maksiat itu masih di bawah syirik. Al-yasiru minar riya syirk. Riya itu sekecil apapun dia adalah syirik, kata Nabi SAW. Tapi syirik kecil yang tidak membatalkan Islam, tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah, ya, tetap dan tidak membatalkan ibadah kecuali ibadah yang masuk riya saja di dalamnya. Tetapi kalau dia mati tidak bertaubat kepada Allah, dia pasti masuk neraka. Sedangkan kalau maksiat lain, seorang mati belum bertobat dari zina, masih ada kemungkinan dia lewat. Ya, dia lewat, dia langsung masuk surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah karena Allah mengampuninya atau karena Allah mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat kepada dia. Adapun pelaku syirik tidak. Nah,
Walaupun syirik kecil. Karena ini hari kerja, kita cukupkan sampai di sini dan kita sambung pada pertemuan mendatang penjelasan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.